tidak ada satupun manusia, termasuk Rasulullah, apalagi orang-orang di masa ini, siapapun mereka, apapun pangkat dan gelar mereka, kok mengatakan bahwa kiamat akan terjadi di hari tertentu, di tanggal tertentu, di bulan tertentu. Maka kita pastikan, maka kita yakinkan kepada Anda semua bahwa klaim-klaim itu adalah klaim kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. Amma ba'du, sahabatku, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, atas segala rahmat yang telah diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan bersyukur segala nikmat dan rahmat yang telah diberikan selalu ditambahkan olehnya kepada kita semua tentu saja. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa hari terakhir ini, baik di dunia maya ataupun di dunia nyata, kita disibukkan dengan satu tema mengenai tentang adanya kepanikan-kepanikan yang terjadi, yang konon ada beberapa orang yang sengaja menyampaikan informasi bahwa di pertengahan Ramadan ini akan terjadi sesuatu huru-hara yang itu akan menjadi cikal bakal terjadinya kiamat al-kubro. Tidak bisa dipungkiri, tidak sedikit dari kita yang terpengaruh dengan itu semua, yang kemudian kita menjadi panik, kita menjadi takut, kita menjadi gusar, dan bahkan tidak kita tampik di luar sana ada sebagian dari teman-teman kita yang mungkin sampai tidak berani untuk melakukan aktivitas apapun di hari yang telah ditentukan itu. Dan alhamdulillah hari ini tanggal 16 Ramadan, isu bisa kita katakan yang disampaikan oleh beberapa orang yang entah apa motivasinya, dan alhamdulillah ternyata tidak benar adanya. Hingga hari ini kita oleh Allah masih terus diberikan kesempatan untuk terus mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kepentingan akhirat kita. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang pasti sebagai orang yang beriman, kiamat pasti terjadi. Kita harus yakin, kita harus mengiktikadkannya, harus mengimaninya. Kiamat sebagai bentuk penutupan dari segala jenis atau dari hiruk pikuk kehidupan. Jangan salah, kiamat bukan penghancuran bumi semata. Kiamat bukan penghancuran planet-planet semata, tapi kiamat yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai penutup, adalah sebagai akhir dari kehidupan ini, sehingga tidak ada siapapun dari kita yang akan mampu dan bisa menghindarinya dengan cara apapun, dengan cara apapun. Teman-teman, sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cuma masalahnya kami teringat pada sebuah hadis yang cukup panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis ini menerangkan tentang satu kisah ketika Rasulullah didatangi seorang lelaki misterius yang di ujung hadis dijelaskan ternyata itu adalah Jibril yang sengaja Allah kirim untuk menjelaskan tentang beberapa hal mengenai bagaimana kita beragama. Tapi dengan sistem bertanya beliau kepada Rasulullah. Di ujung pertanyaannya Jibril bertanya pada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni anisa'ah," katanya Jibril. "Wahai Muhammad, tolong beritakan kepada saya mengenai kapan tepatnya kiamat itu terjadi." Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sebagai manusia yang paling dekat kepada Allah, manusia yang paling disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya tidak spesifik. Bahkan beliau menjawab dengan jawaban katanya Rasulullah, mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Katanya Rasulullah, "Wahai Kisanak, saya sebagai orang yang kau tanya tidak lebih tahu daripada engkau yang bertanya." Artinya apa teman-teman? Rasulullah orang yang paling dekat dengan Allah, tentu saja dalam tanda kutip seharusnya yang paling tahu tentang bocoran-bocoran barang gaib. Tapi beliau menyampaikan saya tidak tahu dan memang tidak diberitahu oleh Allah mengenai kapan itu terjadinya kiamat. Kalau tanda-tandanya ada, kata Rasulullah. Sahabat yang dirahmati Allah,
Yang ingin kami sampaikan melalui video ini bahwa tidak ada satupun manusia, termasuk Rasulullah, apalagi orang-orang di masa ini, siapapun mereka, apapun pangkat dan gelar mereka, kok mengatakan bahwa kiamat akan terjadi di hari tertentu, di tanggal tertentu, di bulan tertentu. Maka kita pastikan, maka kita yakinkan kepada Anda semua bahwa klaim-klaim itu adalah klaim kosong, adalah klaim yang tidak berdasar. Karena apa? Sekali lagi, apa iya ada orang yang lebih tahu daripada Rasulullah mengenai perkara gaib, mengenai barang-barang gaib? Tentu saja mustahil, teman-teman. Maka dari itu, alhamdulillah, ternyata apa yang diisukan, apa yang dilemparkan ke jagat maya, yang berhasil menarik banyak sekali perhatian sehingga ketakutan yang terjadi. Yang padahal sebenarnya, kenapa Rasulullah menyebutkan beberapa tanda-tanda akan terjadinya kiamat? Ketika ini terjadi, ketika ini sudah menghilang, dan lain sebagainya. Nuwun sewu, itu bukan dalam rangka untuk menyebarkan kepanikan kepada umatnya. Bukan dalam rangka menakut-nakuti umatnya untuk takut, untuk panik, untuk was-was, untuk tidak mau melakukan apapun karena kepanikannya. Bukan. Tapi kiamat diberikan tahu oleh Rasulullah mengenai tanda-tandanya dalam rangka memperingatkan kepada kita bahwa penghancuran kehidupan, pemusnahan kehidupan akan terjadi. Yang artinya apa? Artinya kesempatan kita untuk beramal, untuk mencari bekal yang sebanyak-banyaknya di dunia ini untuk kepentingan akhirat kelak, ini sudah habis. Yang nuwun sewu itu sebenarnya tidak menunggu kiamat. Kematian pun ketika sewaktu-waktu datang kepada kita, itu artinya kiamat bagi diri kita. Sama-sama apa? Sama-sama kesempatan kita untuk beramal sudah dihentikan, sudah tertutup dengan adanya kematian itu. Maka dari itu, para pendengar yang dirahmati Allah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus tetap waspada. Dalam artian bukan untuk menghindari, tapi dalam artian untuk beristiadat, untuk mempersiapkan diri dengan berbagai macam amal ibadah, ketakwaan, ketaatan, yang bagaimana caranya dengan itu semua kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah, apapun penyebabnya. Para teman-temanku, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran bahwa jangan mudah percaya, jangan mudah menerima narasi, informasi dari siapapun, dari manapun, tanpa kita pahami dulu konteksnya, tanpa kita pahami dulu esensi dari informasi yang disampaikan. Mudah-mudahan kita terselamatkan dari berbagai macam fitnah-fitnah akhir zaman, dan mudah-mudahan kita dapat melalui kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.